warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Sa'diatul Munawwaroh MPDI selaku Kepala SMP Negeri 3 Bandung. Berikut ini saya akan memaparkan sebuah best practice dengan judul Pemberdayaan Sekolah sebagai Laboratorium Budi Pekerti melalui program S3 Bermakna. Visi sekolah kami adalah mewujudkan insan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berprestasi, peduli lingkungan, dan berbudaya. Visi tersebut kami breakdown ke dalam visi sekolah yang bernama 7 Kita. Kita merupakan sebuah akronim dari kolaboratif, istiqomah, terampil, dan aktif. Kita yang pertama adalah beribadah. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, disiplin dan tanggung jawab. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, kompetitif. Yang keenam, hidup bersih dan sehat. Yang ketujuh, cinta budaya bangsa. Selanjutnya Bapak Ibu, dari visi dan misi sekolah tersebut, sebagai cita-cita kami seluruh warga SMP 3 Bandung, membuat branding sekolah, yaitu S3 Bermakna. S3 Bermakna merupakan akronim daripada bersih, estetik, religius, mindfulness, adaptif, kreatif, normatif, dan aman. Latar belakang daripada best practice yang kami sajikan ini, yang pertama adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, berdampak pada semua lini kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Kepala sekolah diharapkan bisa adaptif terhadap perkembangan tersebut dengan menghasilkan refleksi kritis terhadap berbagai macam gagasan untuk mewujudkan inovasi sekolah. Yang kedua, dampak dari pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 berdampak pada lemahnya proses pembelajaran bagi siswa-siswa kita, sehingga siswa kurang memahami pembelajaran dengan sepenuhnya. Sehingga kita menyelenggarakan kegiatan sekolah dengan kurikulum yang darurat atau yang ditata oleh sekolah tersebut. Yang ketiga Bapak Ibu, sebagai latar belakang masalah daripada judul ini adalah terjadinya degradasi moral. Kita tahu bersama, baik melalui media massa maupun secara langsung, banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Begitu juga dengan siswa kita. Ada beberapa siswa yang masih suka melanggar peraturan sekolah atau kesepakatan sekolah yang sudah disepakati bersama. Baik itu pelanggaran terhadap norma, aturan, dan lain sebagainya. Sehingga banyak kita jumpai beberapa anak yang masih suka membolos misalnya, atau mereka ketika berangkat tidak sampai ke sekolah. Sedangkan latar belakang yang keempat adalah hasil daripada rapot pendidikan SMP Negeri 3 Bandung. Hasil dari rapat pendidikan SMP Negeri 3 Bandung ada 4 indikator yang berada di bawah rata-rata nilai Kabupaten Tulungagung. 4 indikator tersebut adalah 1. Kemampuan literasi, yang kedua kemampuan numerasi, yang ketiga karakter, dan yang keempat iklim kebinekaan. Sedangkan 1 yang berada di atas rata-rata Kabupaten Tulungagung adalah iklim keamanan sekolah. Mengingat hal tersebut Bapak Ibu, kami mengambil judul Pemberdayaan Sekolah sebagai Laboratorium Budi Pekerti melalui program S3 Bermakna. Judul ini maksudnya adalah bahwasannya sekolah sebagai lembaga pendidikan
merupakan laboratorium untuk mengasah budi pekerti luhur kepada seluruh siswa, sehingga akhirnya anak-anak akan sesuai dengan harapan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Anak-anak yang senantiasa beriman, bertakwa, cerdas, terampil, dan seterusnya. Tujuan penulisan daripada best practice ini yang pertama adalah untuk mengetahui rencana pemberdayaan sekolah sebagai laboratorium budi pekerti melalui program Estiba Bermakna. Tujuan yang kedua, untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan sekolah sebagai laboratorium budi pekerti melalui program Estiba Bermakna. Dan yang nomor tiga, untuk mengetahui dampak daripada pemberdayaan sekolah sebagai laboratorium budi pekerti melalui program Estiba Bermakna. Selanjutnya, bagaimanakah strategi pemberdayaan sekolah tersebut? Yang pertama yaitu dengan pengembangan sekolah. Pengembangan sekolah dilaksanakan melalui yang pertama adalah melihat data yang ada, yaitu data rapor pendidikan. Dan yang kedua adalah visi, misi, dan branding sekolah. Dari data dan visi, misi, serta branding sekolah itu, akhirnya kita mengadakan analisis strategis. Analisis yang pertama, rapor pendidikan dengan perencanaan berbasis data, baik hasilnya secara prioritas maupun keseluruhan. Sedangkan 8 standar nasional pendidikan kita analisis melalui evaluasi diri sekolah. Yang kita gunakan adalah analisis tantangan. Analisis tantangan membandingkan antara kenyataan yang ada pada saat ini dengan harapan 1 tahun mendatang. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya dari data tersebut kita susun menjadi RKT, Rencana Kerja Sekolah atau Rencana Kerja Tahunan, yang itu sudah kita breakdown dari RKJM, Rencana Kerja Jangka Menengah 4 tahunan. Selanjutnya, Rencana Kerja Tahunan itu kita tuangkan dalam sebuah aplikasi BOS yang dinamakan ARKAS. Dan ARKAS dituangkan dalam RAPBS. Setelah RAPBS tersebut mendapatkan pengesahan dari Dinas Pendidikan, maka akan menjadi APBS, Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah. Yang dari APBS ini kita bisa mengeluarkan dana BOS tersebut untuk kegiatan sekolah. Bapak Ibu guru hebat, sedangkan bagaimanakah pelaksanaan pemberdayaan sekolah sebagai laboratorium budi pekerti melalui program Estiba Bermakna? Yang pertama, dengan program Sekolah Bermakna. Yang kedua, program Siswa Bermakna. Dan yang ketiga adalah program Guru Bermakna. Saya mulai dari program Siswa Bermakna, yaitu dengan penerapan atau pelaksanaan daripada kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Penerapan kegiatan intrakurikuler ini dilaksanakan dengan sebuah proses pembelajaran yang berpihak kepada siswa, atau yang sekarang disebut dengan berdiferensiasi. Dengan proses pembelajaran berdiferensiasi tersebut, diharapkan siswa akan betah, nyaman, dan senang berada di sekolah, belajar sampai akhir, tanpa ada paksaan maupun tuntutan. Dengan demikian, proses pembelajaran akan menjadi interaktif, menantang, memotivasi, dan menumbuhkan prakarsa peserta didik. Sedangkan yang kedua, program Siswa Bermakna adalah dengan kegiatan kokurikuler. Kegiatan kokurikuler di SMP 3 Bandung
adalah kegiatan pembiasaan yang dijadwalkan di sekolah. Tujuan daripada kegiatan ini akan membentuk budaya positif. Beberapa daripada kegiatan kokurikuler, yang pertama adalah kegiatan religius, yaitu dengan sholat duha, sholat zuhur berjamaah, literasi kitab suci, dan tuntas baca tulis. Sedangkan yang kedua, kegiatan kokurikuler adalah kegiatan literasi. Kegiatan literasi ini adalah silent reading setiap hari Senin setelah upacara bendera. Yang ketiga, untuk kegiatan kokurikuler ini adalah kegiatan S3 S5. S3 S5 maksudnya adalah SMP 3 Bandung. S5 adalah Sabtu, Sehat, Santai, Sopan dan Sapa, yaitu warga sekolah kita ajak mengelilingi sekitar sekolah selama 30 menit dengan menyapa warga sekitar. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan Sabtu Bersih. Semua warga sekolah mulai Bapak Ibu guru, tata usaha dan siswa melakukan kegiatan kebersihan secara bersama. Bapak Ibu guru hebat. Selanjutnya adalah kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler ini dimaksudkan untuk menumbuhkan minat dan bakat siswa sehingga menjadi terampil dan terasah melalui kegiatan-kegiatan yang pertama, bela negara dan nasionalisme yang dilaksanakan dengan kegiatan pramuka dan upacara bendera. Sedangkan yang kedua adalah bakat di bidang seni, mulai dari seni tari suara, seni tari tradisional maupun reog. Sedangkan olahraga disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada di SMP 3 Bandung, yaitu ada kegiatan tenis meja, bola voli, takraw, dan bulu tangkis. Untuk kegiatan ilmiah, kegiatan yang dilaksanakan di SMP 3 Bandung adalah kegiatan ilmiah remaja atau selanjutnya, untuk penyelenggaraan atau pelaksanaan daripada program S3 bermakna yang kedua adalah program S3 bermakna untuk guru. Kegiatan yang dilaksanakan program S3 bermakna untuk guru adalah dengan belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Program belajar, berbagi, dan berkolaborasi ini dilakukan di SMP 3 Bandung. Satu, dengan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar atau PMM. Dari sana, seluruh guru melakukan aktivasi dan melakukan pelatihan baik secara mandiri, mengikuti webinar, dan mengunggah karya. Sedangkan yang kedua adalah pemanfaatan akun Belajar ID. Dari akun Belajar ID, ketika sudah aktivasi, Bapak Ibu guru bisa melakukan kegiatan sesi belajar dan sesi berbagi. Sedangkan yang ketiga, melalui komunitas praktisi. Komunitas praktisi ini bisa dilakukan baik dalam PMM maupun dalam keseharian dengan tatap muka langsung, yaitu melalui kegiatan MGMPS maupun MGMP Kabupaten Tulungagung. Sedangkan kegiatan yang keempat adalah
memotivasi untuk menjadi guru penggerak dan pengajar. Program Sekolah Bermakna yang dilaksanakan di SMP Negeri 3 Bandung. Yang pertama adalah program pengembangan sekolah melalui analisis. Yang sudah tadi saya sampaikan, yaitu analisis berbasis data yang diambil dari rapor pendidikan dan analisis lingkungan strategis dan analisis tantangan ataupun SWOT yang menganalisa 8 standar pendidikan. Selanjutnya yang kedua Bapak Ibu, yaitu dengan pengembangan kinerja PTK. Pengembangan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan bisa kita lakukan dengan optimalisasi untuk SKP dan penilaian kinerja guru atau PKG. Sedangkan yang ketiga adalah pengembangan supervisi yang kita beri nama di SMP 3 Bandung CLS. CLS merupakan singkatan dari Comprehensive Learning Supervision. Program ini apa bedanya dengan supervisi yang selama ini berjalan? Lebih humanis. Program ini karena indikator-indikator yang kita cantumkan dalam instrumen supervisi bukan berupa angka-angka yang merupakan penilaian. Namun demikian, di sini komprehensifnya terjadi kolaboratif atau kolaborasi antara siswa, teman sejawat atau guru, dan kepala sekolah. Ada 3 instrumen yang ada pada saat kegiatan supervisi, yaitu kegiatan apresiatif dari siswa. Yang kedua, melihat perilaku siswa dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh teman sejawat dan langkah-langkah pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu. Sehingga setelah kegiatan supervisi ini kita adakan diskusi sehingga yang disupervisi maupun yang menyupervisi merasa nyaman. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya untuk program bagi guru yang keempat adalah pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB ini dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan diri, melalui workshop dan kegiatan MDMPS. Yang kedua, publikasi ilmiah melalui kegiatan penulisan artikel, jurnal, dan buku. Dan yang ketiga adalah karya inovatif. Karya inovatif bisa membuat media pembelajaran maupun dapat membuat karya seni dan lain sebagainya. Bapak Ibu guru hebat, sedangkan yang selanjutnya adalah pengembangan kemitraan. Pengembangan kemitraan di SMP 3 Bandung dilaksanakan yang pertama dengan orang tua wali murid. Banyak kegiatan yang kita laksanakan dengan orang tua wali murid, misalnya karya wisata, misalnya kegiatan outbound dan lain sebagainya, dan itu melibatkan orang tua baik dalam pendanaan maupun dukungan yang lain. Sedangkan kemitraan yang kedua adalah kemitraan dengan membuat MOU. Kemitraan dengan membuat MOU yang telah dilaksanakan SMP 3 Bandung yang pertama adalah dengan PPA Darul Quran Surabaya, yaitu dengan kegiatan TBTV, tuntas baca tulis Al-Quran. Yang kedua adalah melalui kegiatan literasi dengan Nyalanesia. Yang ketiga dengan Puskesmas Kecamatan Bandung tentang kegiatan kesehatan siswa. Yang keempat, Polisi Go to School dengan Polsek Bandung. Dan yang kelima adalah Bela Negara dengan Koramil Bandung. Dan satu lagi kegiatan yang sekarang dalam proses realisasi adalah dengan BAS Kabupaten Tulungagung. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya adalah implementasi kurikulum merdeka. Implementasi kurikulum merdeka ini akan berdampak dan akan mengembangkan siswa,
guru maupun sekolah. Dengan kegiatan-kegiatan yang tadi sudah saya sampaikan terkait dengan kegiatan guru, semuanya itu terjadi pada implementasi kurikulum merdeka. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimanakah dampak daripada pemberdayaan sekolah sebagai laboratorium budi pekerti melalui program S3 bermakna? Dampak yang terjadi pertama adalah hasilnya, karena namanya pendidikan itu adalah sebuah proses, maka hasil yang secara tidak langsung tidak bisa kita amati dari angka-angka, tapi kita amati dari perilaku sehari-hari, yaitu terjadinya budaya positif di lingkungan sekolah SMP Negeri 3. Sedangkan hasil yang secara langsung adalah prestasi siswa. Prestasi siswa yang mencapai tingkat kabupaten dan provinsi adalah lomba bulu tangkis. Bapak Ibu guru hebat, itu tadi yang kami sampaikan tentang pemberdayaan sekolah sebagai laboratorium budi pekerti melalui program S3 bermakna, dan kita simpulkan bahwasanya baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dampak terjadi di SMP Negeri 3 Bandung. Kesimpulan daripada best practice ini yang pertama adalah perencanaan pemberdayaan sekolah sebagai laboratorium budi pekerti melalui program S3 bermakna, yaitu melalui peta mutu sekolah, analisis mutu, dan perencanaan kegiatan maupun anggaran sekolah, serta penyusunan RKT, RKAS, RAPBS, dan APBS. Sedangkan yang kedua, pelaksanaan pemberdayaan sekolah sebagai laboratorium budi pekerti melalui program S3 bermakna di SMP Negeri 3 Bandung adalah melalui program sekolah bermakna, program siswa bermakna, dan program guru bermakna. Yang ketiga, dampak daripada pemberdayaan sekolah sebagai laboratorium budi pekerti melalui program S3 bermakna di SMP Negeri 3 Bandung, yaitu munculnya dan tumbuhnya budaya positif, iklim pembelajaran yang berpihak kepada murid, dan prestasi siswa, guru maupun prestasi sekolah. Demikian pemaparan kami tentang best practice ini, dan saya punya pantun, makan soto sedari hangat-hangat, saat hujan turun begitu lebat. Sukseskan IKM penuh semangat untuk masa depan generasi hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.